Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya lagi, channelnya BMI Hongkong. Nah, kali ini kita akan bahas kasus tentang kawan kita yang meninggal dunia di kamar penginapan ya. Dan sekali lagi bahwa ini bukan menghakimi kedua belah pihak yang disangka atau terduga keterlibatan kasus dengan meninggalnya si korban ini dan juga si korban. Kita nggak membahas tentang aib mereka, tetapi kita akan menjadikan semua ini adalah pelajaran. Yuk kita simak kronologinya apa dan kasusnya apa saja. Kita akan kasusnya yaitu tentang meninggalnya kawan kita itu pulang ke rahmatullah, saudara Rista Triana Dewi yang berumur 23 tahun asal desa Lampung Timur ya, yang dimana dikabarkan meninggal pada hari Selasa tanggal 30 bulan 6 tahun 2020. Dan keterangan dari kawan-kawannya bahwa si adik ini itu meninggal di TST, yaitu TST itu banyak sekali tempat-tempat penginapan, dan DST itu adalah tempat yang dimana Cuking Mansion itu adalah tempat berkumpulnya migran entah berbagai negara manapun, baik yang punya visa maupun yang tidak punya visa ya, ataupun orang yang lagi liburan ke Hong Kong. Nah, mereka kebanyakan memilih di situ karena di situ adalah murah, dan disitulah si adik ini meninggal, mengembuskan nafas terakhirnya ya. Dan penyebabnya ada dua ya, yang dimana kita belum tahu kebenarannya. Yang pertama adalah karena dia menemuin seorang laki-laki yang bernama Fajar untuk konsultasi masalah keuangan, yang dimana dia itu disarankan dari temennya si Rista ini, si adik ini, bahwa minta tolong sama si laki-laki yang namanya Fajar ini. Fajar itu adalah laki Indonesia yang dimana dia di Hong Kong, kerja di Hong Kong, bukan kerja di Hong Kong ya, dia bukan tenaga kerja, tapi dia itu adalah kaburan di Hong Kong. Intinya tidak memiliki visa kerja di Hong Kong ya, kaburan lah, ilegal pokoknya. Nah, dia itu meminta tolong sama si Fajar ini tentang masalah hutangnya dia. Nah, namun kenyataannya si Rista ini sampai ke Fajar, katanya dicekoi oleh barang bubuk putih. Tahu kan bubuk putih itu apa? Yaitu ya barang-barang terlarang itu, kemudian dicampurkan dengan minuman keras yang sehingga dia tuh menyebabkan si Rista ini overdosis dan meninggal dunia. Kalau masalah lainnya sih kurang paham, tapi tidak usah bahas secara detail, oke ya. Kemudian penyebab keduanya lagi, si Rista ini melakukan bunuh diri karena dijerat hutang yang melilitnya. Oke, dari kasus ini apa sih yang akan kita pelajari? Nah, yang pertama adalah harus kalian ingat ya, hindari tempat-tempat yang dimana menjerumuskan kalian. Contoh nih, kalian ke klub malam. Itu kalau kalian tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak, mending dihindarin. Jangan sampai ke klub malam ataupun di daerah-daerah entah Kosibi, Mongkok, Wancai yang sangat-sangat berpengaruh tidak baik bagi kehidupan Anda ke depannya. Mending jangan Anda ikut gabung ataupun Anda tempati, karena itu akan menjerumuskan Anda kalau Anda tidak bisa menghandle diri Anda sendiri. Yang pertama. Oke, yang kedua, hindari teman-teman yang menjerumuskan Anda. Itu yang paling penting. Teman-teman sing bangsat rek, sing kurang ajar sama sampean itu dihindarin. Yang dimana dia itu bukan memberikan konsultasi. Ketika Anda memiliki masalah, Anda konsultasi, dia tidak memberikan solusi yang baik, tapi dia malah menjerumuskan. Itu dihindarin ya rek, mending orang seperti itu. Dan saya melihatnya adalah orang yang di sekelilingnya si Rista ini semuanya adalah orang yang bermasalah terhadap visa kerjanya. Jadi oke, kita bahas bagian yang ketiga dari kasus ini, apa sih yang harus kita hindari dan pelajari. Oke, yang ketiga, hindari hutang jika itu untuk berfoya-foya.
jangan berhutang yo rek. Walaupun kalau bisa jangan pengeluaran itu lebih besar daripada penghasilan, ya. Itu kalau bisa. Karena ketika Anda berhutang, maka tanggung jawabnya besar, dan ketika Anda tidak bisa melunasinya, Anda sendiri yang akan repot. Tidak hanya butuh tenaga ekstra, tapi pikiran, ya, pikiran untuk bagaimana cara membayarnya, kapan membayarnya, malah kebanyakan pikiran. Oke, let's go, kita bahas yang bagian ke. Dear kawan-kawan semuanya, BMI Hong Kong, jangan melakukan overstay di negara orang. Overstay itu adalah melebihi batas tinggal Anda. Nah, si Rista ini itu melakukan overstay, baik si Fajar Rista sama-sama overstay. Jadi overstay itu adalah melebihi batas visa tinggal yang sudah ditetapkan oleh imigrasi Hong Kong. Nah, ataupun tidak memiliki dokumen, di mana si Fajar ini ya cuman punya dokumen paspor tapi tidak memiliki kontrak kerja. Artinya dia tidak boleh masuk ke Hong Kong atau tinggal di Hong Kong melebihi batas dari visanya. Tidak boleh karena memang tidak ada kontrak kerja. Kalau Rista itu ada visa tetapi sudah mati, ada ID card tapi sudah mati karena tidak memiliki kontrak kerja yang sah, jadi overstay ya. Dan bagi kalian yang melakukan overstay itu dendanya sampai 50.000 dolar Hong Kong dan penjaranya itu 2 tahun. Itu yang overstay. Jadi jangan sampai Anda melakukan hal itu. Oke, kita melaju ke bagian 6. Nah, bagi kalian yang memiliki permasalahan dengan majikan, dengan agensi, ataupun majikan Anda itu telah melakukan pemutusan kontrak kerja Anda, tidak memberi gaji, bagi juga agensi yang dimana dia memberikan kalian biaya untuk proses atau prosedur mencari majikan baru dengan biaya yang sangat tinggi. Nah, silakan Anda lapor ke KJRI, kemudian curhat sama kawan-kawan organisasi, yorek. Jangan melakukan overstay di negara orang, itu pesan saya. Nah, selanjutnya jauhi rek serbuk putih. Yo, sama itu ada kaitannya. Jauhi tempat-tempat yang membahayakan, tempat-tempat yang menjerumuskan Anda, kawan-kawan yang menjerumuskan Anda, apalagi mereka yang jualan serbuk putih itu. Dan itu sangat-sangat jelas dilarang di Hong Kong dan hukumannya bisa penjara seumur hidup. Jadi dalam kasus ini si Fajar itu adalah sebagai pengedar dan penjaranya bisa 10 tahun rek, karena masalah serbuk putih itu, apalagi masalah overstay ya. Oke, yang terakhir, berhati-hatilah mengenal cowok, entah itu siapapun, tidak hanya berasal dari Indonesia, orang sini pun, wong Cino ataupun kulit hitam, wong India. Nah ini berhati-hatilah kalau Anda tidak kenal. Jadi jangan Anda mencoba untuk berdekatan dengan orang yang tidak Anda kenal, apalagi memiliki maksud jahat. Sekali lagi, video saya ini bukan untuk menghujat keduanya, tetapi yuk kita jadikan semuanya adalah pelajaran. Mana sih yang benar dan mana yang salah, biarkan nanti keputusan dari persidangan yang akan menentukan siapa yang salah dan siapa yang benar dalam kasus ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.